Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang machine learning untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Langsung saja, machine learning. Salah satu topik yang sedang ramai dibicarakan di dunia komputer, sains atau teknologi yaitu tentang machine learning. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI, saat ini belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi machine learning atau biasa disebut dengan ML ini merupakan salah satu cabang yang sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Selanjutnya, kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar terbagi menjadi 7 cabang, yaitu yang pertama ada machine learning, yang kedua ada natural language processing, yang ketiga ada expert system, yang keempat ada vision, kelima ada speech, yang keenam ada planning, yang terakhir ada robotik. Percabangan dari kecerdasan buatan ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar AI, karena pada dasarnya kecerdasan buatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ini adalah pembagian dari artificial intelligence. Yang pertama ada machine learning. Machine learning terbagi menjadi 3, ada deep learning, supervised, ada unsupervised. Selanjutnya ada natural language processing, ada content extraction, classification, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apa itu machine learning? Machine learning ini merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang ia pelajari. Menjadikan komputer sebagai target bagaimana kita mengajarkan komputer agar dapat memahami apa yang kita inginkan, seperti layaknya manusia, untuk belajar dari pengalaman atau experience. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Jadi di sini ada semacam program atau apapun di mana mesin ini akan mengetahui tentang sesuatu hal yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Sehingga dia belajar dari pengalaman. Pengalaman di sini itu bisa bermacam-macam, bisa terkait dengan data ataupun dari proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik belajar machine learning. Ada berapa sih teknik yang digunakan untuk machine learning? Namun secara luas, machine learning memiliki dua teknik, yaitu yang pertama supervised learning, atau merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan tabel tertentu. Yang kedua, unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Atau cara sederhananya gini loh, supervised learning menggunakan data atau sudah diterjemahkan dalam bentuk teks. Sedangkan unsupervised learning itu masih data mentah atau harus masih diolah lagi. Selanjutnya ada cara kerja machine learning. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang kamu gunakan dalam machine learning. Namun pada prinsipnya cara kerja machine learning masih sama, meliputi ada pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, mengevaluasi hasil machine learning. Ini adalah cara kerja dari machine learning secara umum. Pasti kita harus memenuhi masalah atau define problem. Bisa kalian lihat sendiri ada model, fitur-fitur, lalu ke data, model algoritma, fitting seleksi, ada evaluasi, yang terakhir ada model. Selanjutnya ada penerapan machine learning. AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk ia dipelajari.
Setelah AlphaGo mempunyai bekal dan pengetahuan dan strategi bermain game Go dari mempelajari 100.000 data pertandingan Go tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri, dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya dalam satu waktu ia bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari, sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain Go juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 dan ia bisa menjadi pemenangnya. Anjas, komputer mesin lebih pintar daripada manusia. Keren juga nih. Dari penerapan machine learning pada AlphaGo, kita bisa memahami bahwa machine learning akan terus belajar selama ia digunakan. Nah, dia selama digunakan tuh akan selalu terus belajar. Masa kita kalah sama mesin ya kan? Kita juga harus belajar, belajar, dan belajar. Sama halnya, canda tuh. Sama halnya seperti fitur deteksi wajah di foto yang dimiliki Facebook, ia akan belajar mengenal pola wajah kamu berdasarkan tanda yang kamu masukkan saat memposting sebuah foto. Dari orang yang kamu tandai pada foto tersebut, machine learning akan menjadikan informasi tersebut sebagai media untuk belajar. Jadi, tidak heran apabila machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasinya semakin baik dibandingkan di awal-awal. Hal ini karena machine learning setiap banyak belajar seiring waktu dari pemakaian machine learning oleh pengguna, seperti pada fitur deteksi wajah, memiliki Facebook yang semakin banyak orang yang menggunakan fitur tersebut dan menandai orang-orang yang ada di foto, maka tingkat akurasi orang yang dideteksi pun semakin baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.